Dimulai ketika sebuah kapal selam yang bernama kapal Hala sedang kembali ke jalur tengah setelah menyelesaikan latihan. Di dalam kapal, para anggota kru lagi sibuk nyiapin kejutan buat kapten mereka dalam rangka kenaikan promosi. Tapi sayangnya, si kapten justru kelihatan gak senang sama kejutannya dan malah nyuruh para anggota kru untuk bubar. Wakil kapten Kang Doyong yang melihat betapa canggungnya situasi di dalam kapal langsung menyuruh para anggota kru untuk bubar juga. Setelah para anggota kru bubar, Jong Tae-ryong kru kapal Hala memberikan hadiah syal merah kepada Kang Doyong untuk memperingati latihan militer Rim of the Pacific. Kang Doyong memakai syal itu dengan ekspresi wajah yang sangat senang, sembari mengajak semua anggota kru untuk foto bersama. Gak lama, Kang Doyong bilang kalau dia dapat pesan dari markas bahwa Letnan Huang bakal punya anak laki-laki. Di scene selanjutnya, para media memberitakan bahwa kapal selam Hala hilang di lepas pantai Hiroshima. 1 tahun kemudian, Kang Doyong sedang menatap laut di kaca dengan mengenakan pakaian APD serba putih. Diketahui, ia akan melakukan konferensi pers penyebab tenggelamnya kapal Hala. Tiba-tiba saja, Kang Doyong mendapatkan telepon dari seseorang. Orang itu bilang ada bahan peledak di sebuah stadion bola dan taman bermain. Namun, Kang Doyong justru menghiraukan perkataan orang itu. Ia lebih memilih untuk melanjutkan konferensi pers. Selesai konferensi pers, Kang Doyong bergegas ke dalam mobil. Di dalam mobil, ia kaget ada seorang pria yang sudah duduk di kursi belakang mobilnya. Pria itu adalah Cha Yong-han dari Komando Dukungan Keamanan yang ingin membantu Kang Doyong dalam kasus tenggelamnya kapal Hala. Selanjutnya, salah satu letnan komandan kapal Hala yang selamat, yaitu Kim Yo-taek, mendapatkan kiriman paket yang cukup besar dari seseorang. Ia membuka paket itu dan ternyata paket itu berisikan bom, yang dimana bom ini terhubung dengan bom yang berada di taman bermain. Waktu semakin cepat, bom itu meledak di kediaman Kim Yo-taek. Untungnya di taman bermain yang dipenuhi oleh anak-anak, seorang guru menyadari ada sebuah bahan peledak yang diikat di tiang dan langsung mengevakuasi para anak-anak. Kepala biantara penjinak bom Jang Ye-jong, istri dari Kang Doyong, mendapatkan tugas untuk menangani bahan peledak yang ada di area taman bermain. Sementara itu, Kang Doyong kembali mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal yang menyuruhnya untuk memasang aplikasi agar mengetahui waktu yang tersisa dari bahan peledak itu. Selesai memasang aplikasinya, Kang Doyong langsung pergi ke Stadion Aisa Tikmen Arena. Di stadion, Kang Doyong berlari dengan sangat kencang untuk mencari di mana bom itu. Ia bahkan menabrak seorang reporter. Kang Doyong kembali menelpon orang tak dikenal itu untuk menanyakan lokasi bomnya. Namun, orang tak dikenal itu malah ngasih tahu Kang Doyong kalau itu bukan bom biasa. Bom itu bakal meledak melalui respon suara di sekitarnya. Jika suaranya semakin tinggi atau berisik, maka waktu dari bom itu akan semakin cepat. Makanya, kenapa si pelaku naruh serangan bom di tempat-tempat yang berisik? Reporter yang mendengar percakapan Kang Doyong ini langsung menanyakan apa maksud dari bom itu. Kang Doyong ngasih tahu kalau ada bom di area ini. Karena nggak ada waktu buat mengevakuasi semua orang, akhirnya Kang Doyong nyuruh reporter ini buat bikin suasana stadion jadi sunyi. Reporter ini turun ke lapangan dan langsung nyetak gol. Siapa sangka, dia berhasil menurunkan desibel suara penonton yang ada di dalam studio. Sementara itu, Kang Doyong terus mencari di mana letak bom itu. Sampai akhirnya ia masuk ke dalam stage khusus para penonton VIP. Ia melihat ada bom di sebuah akuarium kecil dan langsung memecahkan akuarium itu. Sayangnya, waktu semakin cepat karena penonton mulai berisik lagi. Saat ingin menyelamatkan diri, Kang Doyong melihat anak kecil yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ia langsung menyelamatkan anak itu dan lagi-lagi bom pun meledak. Kang Doyong kembali mendapatkan telepon. Kali ini orang itu bilang kalau bom selanjutnya ada di taman bermain dan kolam renang. Gak cuma itu, pelaku juga bilang kalau di taman bermain ada istrinya Kang Doyong. Ia menyuruh Kang Doyong untuk memilih tempat apa yang akan Kang Doyong selamatkan. Sadar ia tidak punya begitu banyak waktu, Kang Doyong langsung meminta tumpangan kepada reporter itu untuk menuju ke kolam renang. Di tengah perjalanan, Kang Doyong menjelaskan kepada reporter itu apa yang terjadi sebenarnya. Sementara itu di area taman bermain, Jang Ye-jong sedang berjalan mendekati bom. Di bom itu ada pesan yang mengatakan bahwa bom ini akan meledak saat dijatuhkan untuk kepala biantara Jang Ye-jong. Sesampainya di kolam renang, pelaku itu mengirimkan Kang Doyong sebuah foto yang dimana di dalam foto itu ada anak Kang Doyong yang lagi diculik sama si pelaku. Pelaku juga bilang kalau hari ini adalah hari yang akan paling menyakitkan untuk Kang Doyong.
Di kolam berenang, Kang Doyong mencari bom itu dengan sangat cepat. Ia melompat ke dalam kolam dan bom itu ditemukan di dalam saluran air. Kang Doyong berusaha membuka saluran air tersebut, namun waktu yang tersisa tidaklah banyak. Untungnya, seorang petugas membantu Kang Doyong untuk membuka tutup saluran air, dan bom pun berhasil dikeluarkan. Saat ingin melihat waktu, foto-foto anggota kru kapal Hala yang sudah tiada tiba-tiba saja muncul di sebelah waktu bom itu. Si pelaku tahu bahwa metode ini bisa melemahkan Kang Doyong. Di area taman bermain, Jang Ye-jong mulai menjinakkan bomnya. Tetapi karena berdekatan sama area pemukiman warga, bom ini susah untuk dijinakkan karena licik. Ditambah lagi, ada seorang warga yang lagi betulin kaca jendela rumahnya. Akibatnya, hal ini menimbulkan suara yang bikin desibelnya naik. Karena tidak punya banyak waktu, Kang Doyong memeluk bom itu, dan ternyata bom itu adalah bom palsu. Waktu Jang Ye-jong mau pergi, tiba-tiba saja pelaku menaruh foto Selyong, anak dari Kang Doyong dan Jang Ye-jong. Pelaku juga menghubungkan telepon Kang Doyong dan Jang Ye-jong. Kang Doyong menyuruh Jang Ye-jong untuk menjauh dari area bom itu. Tapi si pelaku malah bilang kalau Ye-jong menjauh, maka Selyong bakal mati. Dengan insting keibuannya, Ye-jong malah diam di area bom yang asli, supaya Selyong bisa selamat. Dan benar saja, bom itu meledak dan melukai Ye-jong. Tidak hanya itu, bom juga meledak di sebuah mobil saat si reporter sedang mencari Selyong. Untungnya, Ye-jong dan reporter itu hanya mengalami luka kecil. Cha Yong-han mengetahui bahwa target si pelaku adalah anak dan istri dari Kang Doyong. Ia juga mencari tahu tersangka pelaku teror bom ini. Di rumah sakit, si pelaku nyulik Jang Ye-jong. Dia bahkan belum puas bikin teror sebelum Kang Doyong menderita. Cha Yong-han mencurigai salah satu anggota kru kapal Hala yang bertahan hidup, yaitu Jong Tae-song. Di mana waktu Jong Tae-song diwawancarain, dia bilang bahwa wakil kapten Kang Doyong gak pantas dijadiin seorang pahlawan. Dia juga nunjukin terang-terangan seberapa bencinya dia sama Kang Doyong. Saat Cha Yong-han datang ke rumah sakit, ia melihat bahwa Jang Ye-jong sudah tidak ada di kamarnya. Ajudan Cha Yong-han yang sedang mencari Jang Ye-jong menyadari bahwa ia satu lift dengan Jong Tae-song. Lalu terjadi baku hantam di dalam lift. Namun sayangnya Jong Tae-song berhasil lolos sambil membawa Jang Ye-jong. Jong Tae-song menelepon Kang Doyong, lalu menyuruhnya untuk pergi ke Miss Hotel. Kang Doyong dan reporter bergegas pergi ke Miss Hotel sembari meminta bantuan kepada Cha Yong-han untuk menyelamatkan keluarganya. Di lobi hotel, Kang Doyong menyuruh reporter itu untuk berpisah mencari Selyong. Reporter itu menemukan Selyong di sebuah toko roti yang terletak di depan hotel. Tapi sayangnya badan Selyong dipenuhi dengan bom. Cha Yong-han ngasih tahu Kang Doyong bahwa itu adalah bom khusus, yang dimana semua bom saling terhubung. Jika salah satu rompi menjauh, maka bom akan meledak secara bersamaan. Salah satu cara mengatasinya dengan mendekatkan semua bom, maka waktu bom itu bisa dihentikan. Kang Doyong dan Joo Tae-song akhirnya bertemu. Joo Tae-song juga menceritakan pada saat itu kapal Hala sedang melakukan operasi dalam laut. Kapal Hala berniat menghindari torpedo, namun sayangnya mereka kehilangan kendali dan malah menabrak terumbu karang. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Namun dikarenakan kondisi laut yang sangat tidak memungkinkan, sulit bagi tim penyelamat untuk mengevakuasi kapal Hala. Masalahnya adalah para anggota kru kapal sudah menunggu berhari-hari. Mereka harus bertahan lebih lama lagi sampai tim penyelamat datang. Karena oksigen yang semakin menipis, wakil kapten Kang Doyong memberi keputusan yang sangat sulit. Dia ingin menyelamatkan sebagian kru saja. Tentu, keputusan ini menjadi pro dan kontra bagi para anggota. Namun, Letnan Huang memutuskan untuk melakukan voting. Dan hasil voting ini sebagian besar setuju dengan keputusan Kang Doyong. Kang Doyong memutuskan untuk menyelamatkan sebagian anggota saja. Jong Tae-song adalah satu-satunya anggota kru yang menantang keputusan dari Kang Doyong. Ia sangat tidak setuju karena baginya nyawa semua anggota sama berharganya. Karena voting sudah dilakukan, Kang Doyong tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Doyong melakukan pilihan menggunakan sebuah tali dari shawl. Yang mendapatkan tali panjang akan diselamatkan, sedangkan yang mendapatkan tali pendek akan tetap di kapal. Terlihat kesedihan dari para anggota yang mendapatkan tali pendek. Tiba giliran Joo Tae-song. Ia mendapatkan tali yang panjang, tetapi adiknya Jong Tae-song yaitu Jong Tae-ryong malah mendapatkan tali yang pendek. Tae-song sangat tidak menerima hal itu. Ia bahkan menyuruh Jong Tae-ryong untuk menukar talinya. Kang Doyong menentang hal itu. Ia bilang bahwa tali tidak bisa ditukar. Rasa marah, kecewa terjadi di dalam diri Tae-song.
Diketahui Taesong sangat menyayangi adiknya. Tersisa 2 tali, Letnan Huang mencoba mengambil tali, namun Kang Doyong menahannya. Doyong mengatakan bahwa tali itu adalah tali yang pendek. Ia sudah mengatur posisi talinya agar Letnan Huang bisa selamat. Namun Huang menolaknya. Ia sadar bahwa anggota yang selamat akan membutuhkan seorang kapten. Akhirnya anggota yang diselamatkan dan tidak diselamatkan berpisah ruangan. Mereka pun saling memberi hormat satu sama lain. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa Taesong melakukan teror bom dan mengincar keluarga Kang Doyong. Kang Doyong meminta maaf kepada Taesong, namun Taesong menolaknya karena permintaan maaf tidak akan membuat adiknya Jong Taeryong kembali hidup. Taesong mencoba menjauh, namun Doyong berusaha menahannya. Bahkan terjadi perkelahian yang sangat hebat. Cha Yong-han yang melihat perkelahian itu datang sangat tepat. Ia menembak Jong Taesong menggunakan senjata pistol. Kang Doyong langsung memakai rompi yang dipakai oleh Taesong. Tanpa berpikir, ia pun langsung lompat dari atas gedung, bergegas menemui Yejong. Yejong kaget melihat Doyong menggunakan rompi bom juga. Doyong menancapkan gas menuju ke toko yang berada di depannya. Waktu tersisa 5 detik. Untungnya Doyong dan Yejong tiba di waktu yang sangat tepat. Di akhir, Kang Doyong melakukan konferensi pers kembali. Ia menceritakan kejadian yang sebenarnya dan meminta maaf kepada keluarga korban anggota kru kapal Hala. 죄송합니다.